Warga panik saat sebuah rumah terbakar di kawasan Jalan Tanah Koja 1, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api padam 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil dan 36 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting pada kabel listrik yang merambat ke rumah warga. Petugas dibantu warga mengevakuasi 2 balita tewas terbakar di dalam rumahnya Jalan Suprapto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat kebakaran terjadi, 4 anak berada di dalam rumah. 2 anak berhasil diselamatkan tetangganya, sementara 2 anak lainnya bersembunyi di lemari dan tewas terpanggang. Kedua jasad balita dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari, sementara 2 lainnya menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka bakar. Diduga api pertama kali muncul akibat korsleting listrik. Yang tadi itu yang meninggal yang kembar atau? Kembar satu. Yang kecil satu. Tadi sempat didapat di mana dia? Di dalam lemari. Terkunci kesian. Mungkin orang takut tuh, tidak ada api jadi orang kunci dirinya. Petugas BPBD Kota Balikpapan mengevakuasi jenazah anak perempuan berusia 6 tahun dari salah satu rumah yang terbakar di kawasan Karanganyar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban diketahui tengah tidur di dalam rumahnya, sementara kedua orang tua korban berdagang di pasar saat kebakaran terjadi. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso, Balikpapan. Dalam peristiwa ini sebanyak 5 rumah semi permanen ludes terbakar. Diduga api berasal dari bagian dapur salah satu rumah. Petugas mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kita awali iNews Siang hari ini dari informasi Presiden Prabowo menerima kunjungan dari pendiri Microsoft Bill Gates di Istana Merdeka. Kedatangan Bill Gates untuk membahas sejumlah kerjasama dengan Indonesia. Bill Gates tiba di istana sekitar jam 8 pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Bill Gates. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates. Di antaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosalni, Menkom DG Mutia Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menlu Sugiono. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pendiri Microsoft Bill Gates berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Bill Gates dan Presiden Prabowo mengunjungi SDN Jati 0304 di Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk meninjau program makan bergizi gratis. Usai pertemuan, Bill Gates dan Presiden Prabowo mengunjungi SDN Jati 0304 di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pemirsa. Kehadiran ini untuk meninjau program makan bergizi gratis. Para murid meneriakkan nama Presiden Prabowo saat Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba di sekolah mereka. Prabowo dan Bill Gates kemudian meninjau hidangan makanan bergizi gratis untuk para murid. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di SDN Jati 03 Pagi, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat siang Jessica, apa saja kegiatan kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates saat ini? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait agenda atau kegiatan yang tadi sempat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yaitu Prabowo Subianto dengan tokoh filantropi yaitu Bill Gates untuk mengunjungi SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur adalah tadi setelah menyambut warga ataupun orang tua murid yang
bersabar menunggu di depan area sekolah ini. Mereka setelah menyambut, mereka masuk ke dalam area sekolah dan langsung mengunjungi kelas-kelas yang ada di lantai 1. Dan memang tadi sempat kami ketemu dengan Badan Gizi Nasional Indonesia bahwa ia menyampaikan terkait kedatangan antara Prabowo dan juga Bill Gates ini baru diketahui sejak pagi tadi, sehingga tidak ada persiapan secara khusus ataupun terkait dari menu makanan yang diberikan pun tidak ada yang diubah-ubah. Hal ini juga menunjukkan bahwa apa yang diperlihatkan kepada Bill Gates ini salah satu hal yang memang nyata terjadi di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Dan tadi sempat informasi kami dapatkan juga bahwa tadi Prabowo dan juga Bill Gates telah bertemu untuk berdiskusi dalam berbagai isu yang dibahas, antara lain soal inklusi keuangan, nutrisi, isu kesehatan global, dan tentunya termasuk dengan program makanan bergizi gratis ini. Karena memang dari program MBG ini sangat diberikan perhatian oleh pemimpin-pemimpin dunia, salah satunya Bill Gates. Ia sangat tertarik dengan program ini, sehingga atas pertemuan antara Bill Gates dan juga Prabowo, Bill Gates memberikan sejumlah dana sebesar 159 juta US dollar. Dan dari 159 juta USD ini dijabarkan untuk kegunaannya adalah untuk kesehatan 119 juta USD, lalu pertanian 5 juta USD, teknologi 5 juta USD, serta lintas sektor atau bantuan sosial lainnya totalnya sebesar 28 juta USD. Antara lain hal itu menunjukkan totalnya cukup besar untuk membantu berbagai isu-isu ataupun program-program yang akan dijalankan ke depannya di Indonesia. Dan memang walaupun Deta dan pemirsa dari program EBG ini masih dituai pro dan kontra oleh masyarakat Indonesia, karena memang banyak sekali atau ada beberapa isu yaitu terkait keracunan makanan atas makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa-siswi di berbagai daerah. Tetapi nampaknya Prabowo sebagai presiden masih optimis untuk melanjutkan dari program MBG ini dan selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas makanan ataupun kualitas kebersihan yang diberikan kepada siswa-siswi dalam program ini. Karena memang komitmen Prabowo adalah menyelesaikan atau menuntaskan masalah kelaparan maupun kekurangan gizi yang masih sering terjadi di Indonesia. Deta. Baik, apakah tadi ada interaksi antara Presiden Prabowo dan Bill Gates dengan anak-anak di sekolah? Ya, Deta dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait adanya interaksi antara Prabowo dan juga Bill Gates dengan siswa-siswi yang di sini. Karena memang adanya penjagaan yang cukup ketat dari pihak penjagaan Prabowo sendiri maupun dari Bill Gates ini memang tidak secara langsung atau tidak bertatap muka untuk bersalam-salaman, tetapi hanya melambaikan tangan dari jauh. Karena memang sejak menunggu kedatangan Prabowo dan juga Bill Gates, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 di sekolah ini pun siswa-siswi sudah menunggu di depan area kelas mereka, karena memang mereka cukup tidak sabar, sehingga sebelum kedatangannya pun mereka sudah bersorak-sorai atau tidak sabar melihat kedatangan antara Prabowo dan juga Bill Gates. Deta. Baik, terima kasih Jessica atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayanan menyebut permasalahan dalam program makan bergizi gratis disebabkan oleh faktor teknis. Atas kejadian ini, BGN akan melakukan perbaikan SOP. Berita ada juga konfirmasi. Jadi yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi. Karena ada beberapa kejadian di media dilaporkan keracunan atau makanan busuk, karena setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi yang ada laporan di polisi. Contoh misalnya di Sukoharjo ya, kemudian Cianjur itu kan ditangani polisi. Kemudian di Bandung, di Tasikmalaya itu kan ditangani. Yang sudah lengkap laporan lab itu Cianjur. Ya, bahkan bukan hanya fasilitasnya, makanan sampelnya juga muntahannya pun kan dites. Dan hasilnya sudah keluar, gitu ya. Ya kita meningkatkan SOP kita. Tadi kan saya sudah nulis 8 langkah untuk meningkatkan agar target kita yang 0 kejadian bisa dicapai. Satu misalnya masa masaknya tidak boleh terlalu lama, karena kejadian ini seringkali menyiapkannya terlalu awal.
Kementerian Perhubungan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di daerah masih terus melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan dokumen kendaraan dengan kondisi fisik bus. Petugas mendatangi lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya pemirsa, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap 12 korban tragedi bus maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang, Sumatera Barat telah teridentifikasi. 2 korban merupakan anak-anak, sementara 3 korban berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Sementara 3 dari 12 korban lain dalam kasus kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut merupakan seorang ibu bernama Rizky Agustini Lubis, 32 tahun, dan kedua anaknya, Rima Andini Pane, 1 tahun, dan Nova Rehan Pane, 6 tahun. Ketiganya diketahui menumpangi bus tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 dari 4 jenazah korban kecelakaan bus di Padang Panjang yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat pada Rabu pagi dijemput oleh keluarga. Satu jenazah atas nama Aryudi berusia 38 tahun asal Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu pagi dijemput oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat di Kota Padang. Pihak keluarga yang berada di posko antemortem harus mencocokkan identitas dan data korban terlebih dahulu. Rencananya jenazah akan dibawa melalui perjalanan darat dengan ambulans untuk dibawa langsung ke Deli Serdang, Sumatera Utara setelah proses pencocokan identitas korban selesai. Sementara itu, 3 jenazah lain masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut menimpa bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta di Bukit Sarungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 orang meninggal dunia.
Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan, sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 penumpang meninggal dunia, sementara 23 lainnya luka-luka termasuk sopir dan kernet bus. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun, namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus, serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit daerah dan rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Korban selamat kecelakaan bus mengaku sudah curiga. Bus telah rusak dari awal dan nyaris menabrak pengendara motor di jalan daerah Panyabungan. Dan berikut ini kesaksian korban selamat yang bersedia diwawancara saat menjalani perawatan di rumah sakit. Wan itu pertengahan Panyabungan, ya, pertengahan rumah makan Padang itu mau terjadi juga kecelakaan. Itu nabrak orang pakai kendaraan roda 2 gitu kan. Kurang lebih sebelum kecelakaan itu ada 15 menit supir berhenti, tapi nggak ada naik penumpang dan nggak ada turun penumpang. Itu berhenti dia sekitar 15 menit. Nah, supir sama kenek yang turun gitu. Nah, kenapa lagi? Saya bilang ke teman itu berhenti lagi, barusan juga berhenti lama. 15 menit naik supir, naik kenek, akhirnya jalan. 15 menit. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Budi Sunandar di Rumah Sakit Bayangkara, Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Budi, bagaimana update terbaru dan juga bagaimana jenazah lainnya, apakah sudah dijemput oleh pihak keluarga? Ya, selamat siang Desa dan pemirsa. Saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Dari 4 jenazah yang sudah teridentifikasi yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, 3 jenazah atas nama atas Silayan 30 tahun asal Toba, Sumatera Utara, kemudian Aryudi 38 tahun laki-laki asal Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Erik Gustaf Buana 26 tahun asal Jakarta. Pihak keluarga ketiga jenazah ini sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk menjemput jenazah dan akan dipulangkan hari ini juga. Namun, 4 jenazah saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Demikian, Desa. Baik, untuk proses pemulangan jenazah ini, apakah ada fasilitas khusus dari pihak rumah sakit atau pendampingan seperti itu? Untuk pemulangan jenazah sendiri, rencananya akan difasilitasi oleh pihak ALS dengan menggunakan ambulan dan mobil ALS untuk menuju kampung halaman mereka masing-masing. Untuk dari pihak Rumah Sakit Bayangkara sendiri, akan melakukan pengecekan data dan identitas dari pihak keluarga yang akan melakukan penjemputan. Ya, Deta. Baik, selain pemeriksaan identitas, apa saja prosedur untuk pemulangan jenazah ini? Untuk prosedur pemulangan jenazah ini, utamanya diharuskan yang menjemput adalah keluarga terdekat dengan membawa identitas jenazah seperti foto, KTP, serta menyebutkan ciri-ciri korban. Demikian, Deta. Baik, Budi, lantas bagaimana kondisi untuk korban luka-luka lainnya dan di mana saja mereka dirawat? Untuk korban luka-luka terdapat sebanyak 35 orang. 17 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Untuk 3 orang berada di Puskesmas, 5 orang berada di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, dan 5 orang sudah pulang ke asal. Baik, terima kasih Budi Sunandar atas informasi terbarunya. Selamat bertugas kembali.
Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin setelah tanggal 26 ya. 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mbak Bernadette. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Bapak, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum ASN terhadap komika ini, saat ini proses penyelidikannya sudah masuk di tahap apa, Pak? Ya, jadi untuk prosesnya kita sudah menerima laporan dari korban. Nah, laporan dari korban ini lalu kita selidiki, sudah kita laporkan gelar perkara dan sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga dari situ kita menetapkan tersangka, lalu kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, saat ini masih dalam proses penyidikan dan berkasnya sedang kita lengkapi untuk alat bukti lainnya untuk nantinya ketika lengkap kita kirimkan ke kejaksaan. Pak Arya, apakah benar sebenarnya kasus pelecehan seksual ini sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2004? Ya, betul. Jadi keterangan tersangka ini kepada kami, beliau menyatakan bahwa kegiatan negatif yang dilakukan pelaku sebagai guru ngaji di sebuah masjid ini sudah dilakukan dari tahun 2004. Terhadap anak-anak yang diajar ngaji. Nah, alasan sendiri adalah memang karena pelaku beralasan setiap anak-anak yang sudah balik, ya apalagi balik itu harus dikeluarkan spermanya, sehingga pelaku meminta anak untuk beronani di hadapannya. Jika sudah mengeluarkan sperma itu sudah diancam supaya tidak melaporkan pada orang tuanya. Lantas dari 2004 hingga sekarang 2025 ini berarti sudah bisa dibilang belasan bahkan puluhan korbannya? Kalau dari pengakuan pelaku sendiri 16 orang ya yang menurut pelaku sudah diperlakukan demikian. Jadi memang modusnya diajar ngaji, didekati, lalu diberikan dalil-dalil agama gitu ya, lalu kalau sudah balik harus keluar ini, dan itu dilakukan di depan di depan pelaku, si korban suruh beronani sendiri. Apakah tidak ada satu korban ataupun orang tua yang merasa hal ini aneh dan melaporkannya mungkin ke pihak kepolisian selama ini? Ya, ini karena memang disebabkan pelaku ini menyumpah Al-Quran korban ini. Bisa korbannya sudah melakukan itu, lalu dipeluk sama pelaku, gitu ya, sudah kamu sudah balik, gitu ya. Lalu disumpah Al-Quran. Kamu sekarang saya sumpah Al-Quran, jangan sampai mengatakan ini kepada siapapun karena ini sifatnya rahasia. Itulah yang menyebabkan para korban ini karena sudah disumpah Al-Quran sehingga tidak melaporkan ini kepada orang tuanya.
Baik, berarti ada sedikit ancaman seperti itu. Lantas apa yang menjadi trigger atau pemicu kasus ini akhirnya terungkap, Pak? Iya, kami melihat berita ini awal dari saudara Eki ya, Komika yang lalu memposting itu di media sosialnya. Lalu kami juga melihat ini di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Walaupun sebelumnya kami sudah melihat di postingan media sosialnya, sehingga sebelum saudara Eki ini melapor, gitu ya, kami langsung mencari tahu karena ini menjadi keresahan masyarakat di Kota Makassar. Sebelum laporan kami langsung mencari tahu di TKP ya, kita juga mencari orang yang dimaksud dan kita bertemu akhirnya dengan korban-korban ini. Korban-korban ini juga kemudian meminta kepada kami untuk dirahasiakan gitu. Karena memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini memang harus dirahasiakan, tidak boleh muncul gitu ya, keperluan menyangkut dengan dampak psikologisan. Nah, setelah kita mendapatkan korban-korban ini, lalu kita periksa, ternyata memang keterangannya sesuai dan pelaku mengakui. Untuk status ASN-nya sendiri apakah sudah diberhentikan, Pak, atau dipecat? Ya, sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota kalau misalnya itu ya, karena memang ada prosedurnya sendiri. Tetapi yang jelas yang bersangkutan memang berdinas di Dinas Pendidikan, juga menjadi guru SD dan juga gitu ya. Kalau untuk status sendiri kami serahkan kepada pemerintah kota karena memang bukan wewenang kami kalau itu. Baik. Terakhir Bapak, berapa ancaman hukuman penjara terhadap tersangka? Jadi tersangka kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda maksimalnya 5 miliar. Nah, semoga ini juga menjadi pembelajaran dan efek jerah kepada pelaku dan juga orang-orang yang ingin melakukan itu kepada anak-anak didiknya. Baik, terima kasih Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar telah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh teman-temannya di sebuah indekos dan di dalam mobil hingga luka-luka dan viral di media sosial. Tak terima atas perlakuan tersebut, korban melapor ke polisi. Apa kalau itu jahatnya aku jawab ya memulut. Video amatir menunjukkan penganiayaan sekelompok gadis terhadap seorang mahasiswi Keren Julinda di sebuah kamar kos hingga luka-luka di tangan. Sebelumnya korban juga diancam di sebuah mobil. Tak terima dengan penganiayaan dan ancaman yang disampaikan, warga Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan ini melapor ke kantor SPKT Polrestabes Palembang. Ia mengaku telah dianiaya oleh temannya berinisial S, E, dan T. Parahnya, para pelaku memposting video penganiayaan yang berlangsung 3 Mei tersebut ke media sosial. Sebelumnya salah satu terlapor tak terima hubungan asmara dengan kekasihnya dibicarakan oleh korban. Korban yang merasa bersalah kala itu hanya diam, namun terlapor semakin menjadi-jadi menganiaya korban. Akibat penganiayaan, korban alami luka memar di dahi dan hidung, lecet di tangan, serta bibir atas bawah pecah. Terima, terus aku sudah minta maaf, masih tidak terima. Terus itu dia ngari aku di kosan. Nah, terus tuh ngari kosan tuh langsung nampar itu si Tania itu. Nah, terus tuh aku diam baik. Soalnya aku tahu aku salah. Terus tuh aku duduk kan ngambil HP, langsung diambil HP sama mereka. Nah, terus tuh langsung diambil sama mereka tuh. Nah, langsung ketuk-kenyum kepalaku. Kini petugas tengah mendalami laporan korban. Terlapor terancam pasal 170 KUHP tentang dugaan pengeroyokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk selidiki dugaan penembakan remaja hingga tewas yang diduga dilakukan Kapolres Belawan. Polda Sumut juga menonaktifkan jabatan Kapolres Belawan untuk mempermudah proses investigasi. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus pasca penembakan seorang remaja hingga tewas yang diduga dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowansia Haan. Tim khusus terdiri dari petugas Irwasda, Propam, Direskrimum, dan Datlanfor. Polda Sumut telah menggelar olah TKP dan pastikan penyelidikan akan dilakukan secara transparan.
Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menonaktifkan AKBP Olowan dari jabatannya agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan AKBP Olowan juga akan melibatkan Kompolnas. Jika AKBP Olowan memang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, jadi periksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk dilakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi. Ya. Satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api, ya bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa, ya. Kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa. Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak. Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya. Misalnya dalam konteks yang paling ujung, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya. Habis digunakan dia dilaporin enggak, pelurunya berapa, sidik jarinya gimana dan sebagainya. Lah itu ada semua. Lah itu ya nanti juga kami akan dalami. Penembakan yang dilakukan Kapolres Belawan terjadi saat aparat membubarkan tawuran yang terjadi di simpang kantor Camat Belawan. Tawuran semakin memanas di mana para pelaku melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan yang ditumpangi Kapolres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Naas tembakan yang diduga dilepaskan Kapolres Belawan mengenai 2 remaja pelaku tawuran, di mana salah satunya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, masih di iNews yang bersama saya Rosalin Cio. Pemirsa, ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta kemarin sore. Prabowo duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno yang saat ini sedang disorot karena menandatangani petisi mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan Angkatan Darat di Jakarta Selasa sore. Di acara, Prabowo duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden yang juga Purnawirawan Angkatan Darat, Tri Sutrisno. Saat lagu Bagimu Negeri berkumandang, Prabowo dan Tri Sutrisno nampak kompak berdiri bersebelahan. Bahkan, usai bersenandung himne Taruna di atas panggung, Presiden Prabowo menyempatkan hormat ke Tri Sutrisno sebelum meninggalkan ruangan. Nama Tri Sutrisno saat ini menjadi sorotan lantaran ikut tandangan petisi Purnawirawan TNI mencopot Wapres Gibran. Dalam pidatonya, Presiden sempat menyebut nama Tri Sutrisno bersama dengan senior-senior lainnya di Angkatan Darat sebagai abang-abang yang membentuk pribadinya sampai saat ini. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Saat ini usulan Tri Sutrisno dan sejumlah purnawirawan sudah diterima Wiranto sebagai penasihat Presiden bidang politik dan keamanan, dan katanya sedang dipelajari Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili ikut berkomentar terkait dengan desain desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka diganti. Menurut Aceh, desakan purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Selain itu, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lemhanas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu. Nah itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka adalah keputusan dari. Sementara pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran itu disebut kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah disebut-sebut mendukung 8 usulan Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan Wapres Gibran. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak, waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung, bahasanya seperti itu? Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu? Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini. Pemirsa, Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Sebelumnya di program Rakyat Bersuara iNews, Soeharto sempat menyebut MUI dan Muhammadiyah setuju dengan 8 poin usulan Forum Purnawirawan, termasuk pemakzulan Gibran. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Pemirsa, sempat mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kini Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hal ini dikarenakan diperintahkan Presiden Prabowo untuk tetap menjabat sebagai PCO. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta pada hari Selasa. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan.
Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sebelumnya Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang diunggah di Instagram Total Politik. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Selain itu, surat pengunduran dirinya juga sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kloter 20 tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada pagi tadi. Calon jemaah haji diantar oleh keluarga dan kerabat dekatnya. Sejumlah keluarga dan kerabat melepas keberangkatan calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 442 jemaah calon langsung masuk ke dalam aula gedung Asrama Haji untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, calon jemaah haji juga menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki kamar masing-masing untuk istirahat dan menunggu jadwal keberangkatan. Calon jemaah akan diberangkatkan pada Kamis pukul 2 dini hari menuju Bandara Soekarno-Hatta dan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis pagi. Ya, untuk hari ini penyerahan SPMA, surat perintah masuk asrama, kemudian nanti ada mendapatkan kartu identitas, gelang identitas, juga living cost gitu. Dan insya Allah kita nanti berdasarkan arahan dari pimpinan lebih kurang jam 2 malam itu siap-siap untuk berangkat. Pemirsa, sejak awal kedatangan para jemaah calon haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, petugas layanan konsumsi terus beroperasi. Selama di Madinah, jemaah akan mendapatkan 27 kali makan dengan menu bercita rasa Nusantara. Sejumlah petugas layanan konsumsi setiap sektor di daerah kerja Madinah telah beroperasi melayani para jemaah. Pendistribusian konsumsi melibatkan kepala rombongan yang bertugas mengambil makanan, buah, serta air minum. Setiap harinya para jemaah calon haji mendapatkan 3 kali makan. Jika ditotal selama berada di Madinah dalam kurun waktu 9 hari, jemaah akan mendapatkan jatah makan 27 kali. Petugas telah menyusun sejumlah menu bergizi, di mana menu yang dibagikan akan berbeda-beda dengan cita rasa Nusantara. Jemaah diimbau untuk tepat waktu mengkonsumsi makanan yang telah disajikan karena terdapat batas waktu tertera di depan kemasan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji dari sejumlah embarkasi telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka telah disebar di sejumlah hotel yang terdapat di wilayah Markaziyah atau kawasan Masjid Nabawi. Dan berikut laporan jurnalis iNews Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung.
dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang penjual pentol keliling di Kabupaten Ngawi bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya tahun ini. Dengan didasari niat yang kuat, pasangan suami istri ini setiap hari menyisihkan sedikit dari hasil jualan. Seperti inilah keseharian Sumino, 50 tahun bersama istrinya Nur Hasanah, 56 tahun, warga Jogorogo, Ngawi, dengan dibantu anaknya membuat pentol. Usaha berjualan pentol sudah dilakukan sejak tahun 94 dengan berkeliling sekolah. Dan kini biasa berjualan dengan motor roda 3-nya di Jalan Raya Jogorogo. Akhirnya di tahun ini, Pak Sutri penjual pentol bisa berhaji. Bersama istri, setiap hari ia mulai menyisihkan sedikit uang hasil berdagang hingga di tahun 2012 ia mendaftar. Yang diikuti pendaftaran sang istri beberapa bulan ke depan. Sambil berjualan tiap hari, entah seberapa pun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri, alhamdulillah. Entah seberapa kita bisa menyisihkan, walaupun 1000 perak, insya Allah kami menyisihkan. Tapi alhamdulillah dengan niat yang bulat, tahun 2012 tepatnya bulan 5 tanggal 5 insya Allah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah, dengan itu saya syukur, masya Allah. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jemaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 473 jemaah yang akan diberangkatkan 17 Mei mendatang. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, perajin perhiasan berbahan model atau logam stainless di Jepara, Jawa Tengah mendapatkan berkah saat musim haji. Perajin mendapatkan pesanan 221.000 gelang haji sebagai penanda identitas jemaah haji seluruh Indonesia. Musim haji menjadi berkah bagi Subandi, perajin perhiasan berbahan logam stainless asal desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pria 55 tahun ini dipercaya oleh Kementerian Agama dalam memproduksi gelang haji. Jumlah gelang haji yang diproduksi mencapai 221.000 sesuai jumlah jemaah haji reguler maupun jemaah haji plus. Gelang haji akan dikirim ke 20 embarkasi di Indonesia. Pembuatan gelang haji berlangsung selama 2 bulan, melibatkan tenaga kerja di sekitar rumah Subandi. Gelang haji dibuat dari stainless produksi Jepang. Ringan, bahan jenis ini memiliki kelebihan tidak berkarat, tidak menimbulkan alergi kepada pemakainya. Gelang haji bermanfaat bagi identitas diri dengan ditandai nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera merah putih. Gelang haji akan dikenakan seluruh jemaah sebagai identitas diri, sehingga akan mudah dikenali ketika mengalami persoalan selama di Tanah Suci. Penggantinya paspor ya. Ya, memang ketika pakai gelang sangat berharga karena di sana saat tersesat dan sebagainya bisa ketahuan dari gelang tersebut. Apalagi ya ini enggak jangan sampai musibah datang. Gelang ini kalau tidak teridentifikasi bisa dibaca walaupun kebakar. Subandi dipercaya membuat gelang haji sejak tahun 2009 hingga sekarang karena dianggap mampu menjaga kualitas. Kepercayaan
untuk membuat gelang haji. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.